Oke teman-teman. Oke, Jadi selamat dukung malam, Pak Frater, Pater. minta yang ada PDF apa bantu udah Frater dengan cara Ya seperti ya, itu. nanti yang PDF yang gratis ya, tapi itu hanya separuh halaman ya, hanya separuh halaman karena yang fullnya itu memang saya bantu juga untuk keperluan teman saya yang juga lagi berjuang karena teman awam juga. Ada juga saya punya teman awam yang masih membutuhkan bantuan untuk ini studi karena untuk ininya dia studi S1-nya belum selesai. Jadi saya ada rasa iba, kasihan. Ya udah saya tolongin lah. Salah satunya seperti itu. Ini Frater banyak yang mau loh Pak Frater. Oh, iya iya iya, oke oke. Ya. Frater di mana ini posisi kalau boleh Kalian tahu? DM saja Iya. Frater. Ya nanti DM aja ke Ya. JC ya, nanti Ya. DM aja. Siap-siap Frater. Monggo ada lagi yang mau bertanya? JS, Om JS? Iya, malam, Pater. Iya, saya mau tanya. Oh ya Jess. Assalamualaikum, Pater. Dari mana Kak Om? Saya di Papua. Katolik? Saya Katolik. Ya, dia Iya, saya selalu naik, Katolik. dia selalu naik nih. Oh siap. Pater, saya mau tanya itu. Saya agak sedikit bingung sih tentang ciptaan itu sampai hari ke-7, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 itu. Lalu pertanyaannya adalah itu kan diciptakan dalam 6 hari, Ya. 6 hari. Lalu hari ke-7-nya istirahat. Nah, hari yang dimaksud ini apakah hari yang sama dengan saat ini 1 kali 24 jam atau satu hari yang dimaksud itu seperti apa itu, Pater? Oke, perhitungan orang Yahudi tentang waktu. Mereka menghitung tuh dari jam 6 sore hari ini sampai dengan jam 6 sore hari berikutnya itu 1 hari. Jess, karena itu semua kejadian sebelum jam 6 sore hari ini itu dihitung 1 hari. Karena itu Yesus meninggal jam berapa sore? 3. Jam 3. Sore jam 3. Berarti belum sampai jam 6. Belum jam 6. Berarti hitungannya sudah 1 hari. Jumat ke Sabtu Sabat jam 6 sore hari kedua. Jam 6 sore Sabat sampai dengan hari ke-8. Hari pertama dalam minggu, hari Minggu 3. Makanya di situ dia bilang pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Jadi kalau engkau tanya perhitungan hari dalam Yudaisme seperti itu, jam 6 sore hari ini sampai dengan jam 6 sore hari berikut dihitung 1 hari. Oh berarti Pater pada saat Tuhan Yesus mati itu 1 hari yang dimaksud 1 kali, Pater. Hah? Putus. Jess, yang kau maksud Hari pertama penciptaan itu sinyalnya merah itu Pater. Sinyalnya merah. hari Saya tidak Pater, mengerti, kan terputus. waktu hari penciptaan itu kan 1 hari dia cipta langit dan bumi 1 hari. Iya, maksudnya bagaimana? Oke. Putus nih. Teman-teman dengar baik kah? Saya dengar. Tidak, memang Itu ya, putus-putus Pater. Pater. Karena memang sinyalnya merah itu. Om JS merah sinyalnya. Papua jaringan lelet. Cuacanya Oh ya. memungkinkan. Bisa baik saja. Saya kurang mengerti. Izin mengklirkan pertanyaannya Romo tadi. Yang dia maksud itu apakah ukuran waktu 1 hari dalam Yudaisme itu sama juga seperti yang digunakan pada waktu penciptaan? Itu mungkin maksud dia, inti pertanyaannya. Apakah 1 hari dalam masa 24 jam atau 12 jam begitu? Ya, entah 24 jam atau 12 jam, apakah itu ukuran yang sama yang dipakai? Oke, sekarang kita lihat di kitab suci bagaimana orang Yahudi. Yahudi melihat jam dalam pengertian 1 hari itu dihitung berapa, begitu penting. Itu ada loh dalam kitab suci. Yohanes, sebentar tentang jam nih. Coba Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9. Ya. Coba. Bukankah satu hari itu 12 jam? Coba. Coba engkau baca. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari?
Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kalau kita dari pendasaran kitab suci itu seperti itu. Orang lain bisa mengerti. Yesus sendiri bilang, bukankah satu hari itu terdiri dari 12 jam? Bisa mengerti. Karena hitungannya itu, hitungan mereka itu dari sore ke pagi. Itu penting sekali ya teman-teman. Kalau orden itu strukturnya seperti itu. Coba Kejadian 1, Nona. Coba Kejadian 1. Yang pertama mengerti, baca kembali Yohanes 11 ayat 9 tadi. Bukankah, Yesus bilang ini, bukankah? Bisa mengerti dulu itu. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kalau kita hitung pagi sore, kalau di dalam Kejadian sore pagi, dalam penciptaan Kejadian 1, coba ayat 5, hitungannya bagaimana? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat 8, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi pertama sorenya baru paginya. Lalu Makanya jam 6 sore sampai itu hitungannya begitu. Ayat 8-nya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau kita kan gampang, jadilah pagi, jadilah petang. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari kedua. Sama dengan ayat 13 sampai dengan ayat 19. Coba 19 sama juga sebenarnya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Yang terakhir di 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Karena hitungannya sore ke pagi, itu ada mazmurnya tentang menangis ya. Menangis sore sampai pagi atau gimana. Aduh, mazmur bagus sekali, Mazmur 30. Coba ayat 4, Mazmur 30 ayat 4, kalau tidak ayat 5, Nona. Mazmur 30. Kalau tidak ayat 4, ayat 5. Coba ayat 4-nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sekarang 5-nya, kalau tidak. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi hitungannya itu begitu. Sore malam ke pagi. Sore pagi. Sore pagi. Jess, ini yang kau maksudkan atau bagaimana? Iya sih Pater, maksudnya seperti itu. Tapi saya pernah baca itu satu hari untuk kita, tapi 1000 tahun, satu hari bagi Allah, tapi 100 tahun untuk manusia. Itu maksudnya bagaimana itu? Kalau tidak salah di perjanjian lama itu kan? Di Mazmur juga, tapi kenapa lah kau, saya pikir tanya yang mana, kamu pikir hari orang Yahudi, lalu sekarang kau masuk. Ya maksudnya bagi Tuhan itu yang kita pikirkan mustahil itu mungkin. Dia mau bilang 1 menit sama dengan 1 tahun, itu urusan dia. Engkau nih, saya pikir yang mana engkau nih, aduh. Ya Pater, saya pikir tadi pertanyaannya Om JS itu, kan Tuhan menciptakan, sekarang ada 7 hari, tapi cuma 6 hari yang ada itu Pater. Itu loh, saya pikir makanya itu tadi kami pertanyaan. menafsirkan apa yang kau tanyakan. Oh ya, salah kita berarti. Saya bilang, engkau tanya langsung lah, maksudnya iya engkau nih. Malah langsung turun orangnya Romo. Oh, sinyalnya mungkin. Kita nih bingung lagi sampai om the line nafsir lagi. Ya, izin Romo, saya menanggapi saya mikirnya ke arah sana. Saya mikir beberapa hal yang biasanya saya tangkap di polemikus ateis itu biasanya kan mereka menarik Alkitab ke ranah sains. Nah, bagian itu yang biasanya dipaksa orang Kristen untuk membuktikan bagaimana menghitung 1 hari dalam penciptaan.
Mm-mm. Itu yang biasanya saya dengar. Jadi saya mikirnya, oh ini kemungkinan dia mendapat pertanyaan atau persoalan tentang bagaimana satu hari dalam proses penciptaan itu, begitu. Tapi kan kalau saya tidak salah, Thomas Aquinas punya jawabannya. Yang sederhananya, Tuhan itu kan tidak terikat dalam waktu, Hmm. gitu. Yang Jadi pertama saya bahwa kiranya dia nanyanya ke sana, kitab suci, gitu. ya, kitab suci bukan buku ilmiah, itu buku iman. Iya, betul. Ini jadi persoalan besar. Bayangkan 1 hari sama dengan 1 tahun hitungannya dalam pengertian itu. Atau numerologi orang Israel, 7 sempurna contohnya, 3 deidad keilahian, 1000 tak berhingga. Jadi setiap nomor punya makna bagi orang Israel. Betul, Romo. Betul, Romo. Ya, jadi saya pikir pertanyaan ini ternyata maksudnya begitu. Oh, artinya apa satu hari sama dengan 1000 tahun? Ya, maksudnya bagi Tuhan itu mungkin. Dia pemilik waktu. Bisa mengerti? Bisa. Dia. Itu yang dimaksud. Maksudnya dia mau tanya itu, tapi dia Katolik ya teman-teman. JS itu Katolik, hanya kesian sinyalnya. Izin Romo, izin bertanya. Saya ada satu pertanyaan. Izin Romo. Tapi engkau Katolik. Saya Katolik, Romo, Keuskupan Timika. Izin saya bertanya begini, Romo. Kan rasa saya belajar Katolik ini, sebenarnya saya lahir Katolik, tapi ada masa di mana saya memang goyah. Terus saya mencari, ada proses hidup di mana saya mencari kebenaran itu. Dan akhirnya saya menemukan, ya betul, saya tidak boleh keluar dari gereja Katolik ini yang memang kebenaran sejati ada di dalam sini. Namun masa setelah itu justru ternyata ada titik beratnya yang saya sendiri bias dalam pikiran saya. Biasnya itu begini, Romo. Sebagai seorang Katolik, saya tentu sangat bangga luar biasa dan bangga sekali dengan iman saya, dengan segala kekayaan yang ada di dalam gereja Katolik. Namun di satu sisi rasa bangga itu kan dalam pemahaman saya, rasa bangga itu kan sangat bias sekali dengan kesombongan. Kadang saya tidak bisa membedakan mana kebanggaan yang bisa disebut sebagai kebanggaan, mana yang kecenderungannya jatuh ke kesombongan. Dalam konteks ini yang saya maksud adalah kesombongan rohani. Iya, betul. Nah, bias ini saya izin tanya, Romo, apakah ada ayat atau ada penjelasan dalam gereja atau di dalam Alkitab yang dapat membantu saya untuk bisa membedakan ranah atau batasannya sehingga saya tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Tapi saya bisa tetap bangga atas iman saya. Penting sekali ini. Santo Yakobus membantu kita untuk melihat penyebab dari semua perselisihan di antara kita. Karena entahkah itu kesombongan rohani ataupun apa, menyebabkan perselisihan atau tidak. Kriteria pertama adalah ego. Dia bilang begitu. Karena semua yang kita lakukan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bantu Yakobus 4 ayat 1-4. Akar dari semua pertikaian, persoalan yang ada, itu ada di dalam diri kita. Jangan cari di luar. Yakobus 4? Ya, Yakobus 4 ayat 1-4. Yakobus 4 ayat 1-4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tahan dulu. On the line, hawa nafsumu yang berjuang di dalam tubuhmu. Betul. Ingat garis bawah di dalam tubuhmu. Nanti frater engkau siapkan perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19-21. Karena itu di dalam tubuhmu, hawa nafsu yang ada di dalam tubuhmu nanti ada hubungan nanti dengan perbuatan daging. Lanjut sedikit. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sekarang sudah ada aspek sosial. Yang pertama ego. Ego itu diluapkan kepada bagian sosial dalam relasi. Kamu. Oke, yang ini ada dampak spiritual dalam relasi dengan Tuhan. Lanjut. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekarang, dalam semuanya itu, Yakobus membuat rangkuman. Persahabatan dengan dunia. Lanjut. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang pertama dari dalam dirimu. Hawa nafsumu yang ada di dalam tubuhmu. Yang mengantar engkau kepada persahabatan dengan dunia. Karena itu ada dua aspek di sini, yaitu perbuatan daging dan perbuatan duniawi. Bisa mengerti? Apakah kau ikat itu atau tidak? Sekarang kita lihat. Perbuatan daging, karena hawa nafsumu itu ada di dalam tubuhmu, maka kita harus bongkar di sini perbuatan daging, perbuatan tubuh kita itu apa saja. Frater. Atau ide saya. Oke, sudah dapat Pater. Galatia 5 tadi kan Pater? 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya Cukup nanti. On the line, engkau yang mana dari 14 itu? Ada perseteruan, ada perselisihan, ada pertengkaran, Romo. Pelanggaran. Sekarang, oke. Engkau taruh satu di situ pembatas. Saya butuh ayat 22, tapi engkau lari ke Kolose 3 ayat 15. Tadi kita omong tentang perbuatan daging, sekarang perbuatan duniawi. Hampir sama. Kolose 3 ayat 5. ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tahan dulu. Ingat tadi akar dari konflik persahabatanmu dengan dunia. Sekarang engkau harus berjuang untuk matikan semua yang duniawi, yaitu ada 5. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Engkau mau tahu, itu yang duniawi, yang badani, yang kelemahan kita sebagai manusia. Sekarang, engkau dihadapkan kepada karunia Roh Kudus. Kalau engkau benar-benar Katolik, Kristen yang sejati, bagaimana engkau menghidupi karunia-karunia roh yang ada di dalam dirimu. Kembali ke Galatia 5:22-23. Nanti standar pertama adalah kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. On the line, bagaimana dengan penguasaan dirimu kalau engkau sudah tahu banyak? Ya, itu dia menjadi persoalan utama, Romo. Bagaimana dengan kontrol dirimu? Tetapi ingat, engkau punya standar kasih yang pertama tadi. Ingatlah, hiduplah buah-buah rohmu. Yang pertama, kasih. Kasih punya 14 definisi. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita bongkar. Tidak mudah jadi Kristen sejati, tidak mudah jadi Katolik. Berat sekali, Romo. Justru ini beratnya saya ini, Romo. Kenajisan itu seperti apa? Najis itu seperti ini. Kalau tahu bahwa itu bukan milikmu, kau jangan ambil. Kalau tahu hatimu bukan untuk disimpan dendam, sakit hati dan semuanya, kau jangan kasih masuk kotor di situ. Itu engkau menajiskan dirimu. Kalau engkau tahu bahwa engkau punya istri, kau kepelacuran, kau menajiskan dirimu.
Kalau engkau tahu bahwa anak-anakmu butuh makan, lalu engkau beli alkohol, rokok, dan minum dengan teman-temanmu, lupa bahwa engkau punya istri anak, bahwa anak membutuhkan makanan, engkau menajiskan dirimu. Sekarang, standar pertama buah roh adalah kasih. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. On the line, 14 kriteria kasih. Mampu kan? Berat Romo. Ya. Berat. Dan Itulah kasih perbuatannya, Romo. lebih besar dari imanmu. Ayat 2, walaupun aku punya iman Protestan, ingat itu, Protestantisme, percaya, hanya percaya. Kamu baca ayat ini. Ayat 2-nya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat 13, apa yang paling besar? Iman atau kasih? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada yang bilang najis itu bukan hal dari luar. Penyebabnya datang dari luar dan mempengaruhi engkau. Contohnya, kalau kau lihat rumah pelacuran, engkau ada istri di rumah. Tetapi kalau engkau pergi sampai masuk ke sana, engkau menajiskan dirimu. Kau lupa bahwa istrimu yang murni ada di rumah. Karena akar dari dosa itu ada di keinginan bebasmu. Yakobus 1 ayat 13-15. Kau jangan salahkan orang lain. Kalau engkau yang berkehendak bebas untuk jatuh dalam dosa. Dan yang kau bilang, Tuhan Allah coba engkau dengan perempuan cantik. Atau Tuhan Allah coba engkau dengan uang. Kau jangan bilang begitu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Masing-masing orang ingat. Tetapi Masing-masing. Oke, baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 13-14. 13-15, maaf. On the line, bisa mengerti itu. Teman-teman yang Bisa. bilang semua dari luar, jangan. Engkau yang memasukkan itu ke dalam. Kalau rumahmu bersih, on the line, kalau rumahmu bersih, engkau pergi keluar rumahmu dan kau ambil lumpur dan kau kasih masuk di dalam rumahmu, apa yang terjadi dengan rumahmu? Najis atau tidak? Kotor atau tidak? Najis, kotor. Lalu kau salahkan orang yang dalam rumah. Betul Romo. Ini yang menjadi tadi betul. Jadi pertentangannya itu dalam pengendalian diri dalam batasan tertentu itu bisa terkontrol. Tetapi dalam pikiran itu selalu ada pembelaan bahwa oh ini kebanggaan iman. Tapi di satu sisi itu kayak tidak, kok sombong, kayak
sisi yang lain tuh kayak menuduh tidak, itu sudah masuk sombong gitu. Jadi kayak Ya, dalam makanya waktu itu standarnya engkau tanya, kita lihat ini karunia Roh Kudus atau perbuatan daging yang di Galatia tadi, engkau di situ butuh pembedaan roh di situ. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 kita butuh membedakan roh. Apa itu karunia roh? Tolong lihatkan dulu. Oke, ya, on the line. Jadi memang jadi pertentangan selalu di dalam pikiran. Tapi karena praktisnya begini Romo, kami itu tinggal, mungkin kalau teman-teman di Komal kebanyakan berhadapan atau bertemu dengan Protestantisme itu kebanyakan dalam Komal. Tetapi kami itu tinggal di lingkungan mayoritasnya. Nah, lingkungan mayoritasnya ini Romo bukan 1-2 jenis sekte Romo, ratusan. 1-2 pertigaan, 1-2 mata jalan kita ketemu gereja, 1-2 mata jalan kita ketemu gereja ini dan gereja itu, dan banyak hal-hal yang seperti apa ya, seperti menggelitik, memicu atau memancing hati dan pikiran tuh kayak untuk ini jenis apa lagi gitu. Jadi kayak tantangannya tuh selalu ketika melihat mereka yang mayoritas di tempat kita itu jadi sangat berat sekali untuk mengendalikan pikiran, tidak jatuh ke dalam kelepasan gitu saat banyak sekali, jujur saja, karena ini kan kehidupan sehari-hari dan bertemu langsung dan melihat langsung, jadi sangat menjadi bagian yang berat untuk saya dapat mengendalikan diri dengan melihat semua kesesatan yang terjadi di sekitar. Tapi saya tidak bisa. On the line, ingat baik-baik. Ya, ada 3 alasan kenapa benih yang jatuh di tempat ketiga itu tidak jadi pohon yang berbuah. Benih firman tidak bisa menjadi pohon yang bisa berbuah. Lukas 8 ayat 11. Tolong dibaca dulu, nanti ayat setelah itu langsung ke 14. Kalau kita mau baca dari ayat 3, nanti panjang sekali, kita langsung arti dari perumpamaan tentang benih itu. Benih adalah apa? Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Langsung ke ayat 14, maksudnya begitu. Yang di semak. Yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman. Dan di dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dari antara ketiga, apa yang menghimpit tumbuh kembang firman untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah dalam hidupmu? On the line. Kecemasan, kekhawatiran, kekayaan, atau hawa nafsu? Yang mana nih? Kalau secara keseluruhan dalam hidup saya itu hawa nafsu dan kekhawatiran. Oke, tahan dulu. Ingat. Tetapi dalam konteks pertanyaan saya ini berarti mungkin ya kekhawatiran ya. Oke, pertanyaan saya untuk engkau. Ketika seorang pasutri datang ke Romo dan mengatakan, saya tidak mau melanjutkan perkawinan saya lagi karena ini suami saya begini, ratusan alasan. Romo bilang, tidak, kau pergi sana, kau berdoa dengan dia. Minggu depan datang lagi dan Romo bilang 1, 2, 3, 4. Dia bilang, tidak bisa Romo, saya tidak tahan lagi. Lalu Romo bilang begini, ingat, perkawinan itu sebagai pekerjaan seorang petani. Sebelum dia tanam benih, dia siangkan, dia bersihkan lahannya. Dia pilih lahannya untuk jagung, untuk padi, untuk gandum, dan untuk apa saja. Dia harus tahu lahan itu baik benihnya untuk apa. Tetapi ketika benih itu ditanam, maka akan muncul juga rumput-rumput liar di sekitar benihmu. Seorang petani yang baik, bukan karena dia ilalang dan rumput liar itu dia meninggalkan kebunnya, melainkan dia membersihkan rumput-rumput liar itu supaya benih kasihnya dalam perkawinan kalian itu, ini Romo bilang gitu, tetap tumbuh. Suami istri, pasutri seperti petani.
Ketika dia tanam benih cinta, muncul ilalang, muncul rumput-rumput liar. Tetapi bukan karena rumput liar yang tumbuh di antara perkawinan, kalian meninggalkan kebunmu. On the line, bukan karena tantangan. Ketika engkau menanamkan benih firman itu, engkau meninggalkan kebun pewartaan. Ya, Bro. Pupuki dia, sirami dia, itu lebih penting. Dan bersihkanlah dia dari begitu banyak rumput-rumput liar yang mulai muncul di kepalamu, di hatimu. Dan jangan melihat orang Betul, lain. Romo. Karena kesaksian hidupmu, cara hidupmu, itulah yang membuat orang masuk dan menjadi kekristenan. Kisah 2:47 membuktikan itu. Allah menambahkan di dalam gerejanya karena kesaksian hidup anggotanya. Kisah Tidak, saya. 2:47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang harus kau buat supaya orang melihat hidupmu, kesaksian hidupmu, dan mereka menyukai kamu? Betul, Romo. Betul. Itu sangat reflektif sekali dengan apa yang tadi saya pertanyakan. Karena memang maksudnya kalau dalam praktiknya ya saya tidak akan face to face tetapi dalam pikiran saya itu selalu berkecamuk, oh Tuhan, ini bidat apa lagi ini di ujung jalan. Jadi kayak selalu muncul di kepala untuk memaksa, tapi itu satu-satunya yang membantu dan menolong dan menjadi sandaran saya untuk bisa menekan pikiran-pikiran sinis ini kepada mereka, yang mana karena ini lingkungannya mayoritas mereka itu mau tidak mau itu harus komuniti tiap minggu itu harus ke gereja. Oke, penting Bisa sekali. tidak? Bisa. Tanpa kok saya pernah satu minggu saja tidak gereja, Romo, itu pikiran luar biasa, mulut ini jadi ringan sekali bacotin orang. Oke, Jadi, ada yang tadi tanya cuma tentang dipakai. rokok, tentang minum, dan saya bilang. Paulus bilang begini, hebat sekali Paulus ini, 1 Korintus 6:12 kalau tidak salah. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini penting. Lihat ya teman-teman yang tanya rokok tentang apa? Tentang pengendalian diri yang tadi yang barusan tema kita sentuh sedikit. Apa kata Paulus? Segala sesuatu halal bagiku. Segala halal, rokok apa halal, tapi ingat dia masih pakai kondisi di sini. Segala sesuatu halal bagiku. Mau darah babi ke? Segala sesuatu halal bagiku, Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna bagiku. Dan aku tidak akan membiarkan diriku diperhambakan oleh hal-hal seperti itu. Ayat 23-nya. Kali ini jangan bongkar, saya tidak mau bongkar semua yang ada di kepala ini, biar selengkali dulu. Kamu tanya semua tema ini, saya bongkar ini, bongkar itu, jadi saya bingung sama kepala ini taruh di mana nanti lama-lama. Pater, cuma sampai 20 saja ayat. 20 ya. 1 Korintus tadi ya. Iya, Coba 13, 10 ayat 13. Tadi saya bilang 6 ya. Iya, 1 Korintus 10 ayat 13. Tadi kan 6, 12, 6, sekarang 12. 10, 23, 1 Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan. Ingat, Benar. teman-teman, kamu tanya isap rokok, tanya tentang itu, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna bagiku, dan aku tidak membiarkan diriku didominasi, diperhamba oleh halal itu. Yang kedua, segala sesuatu diperbolehkan. Baca kembali ayat itu. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau kamu rokok, bergunakah bagimu?
Berarti rokok Dengan kita hambat sendirinya gugur. Tidak membangun apa-apa untuk tubuhmu. Tuhan menciptakan engkau tanpa asap. para perokok, dengarkan itu. Paulus bilang, semua diperbolehkan. Tetapi itu tidak semua berguna. Dan tidak semua berguna untuk membangun. Pertanyaan saya, yang minum alkohol, melupakan istri, anak, dan kebutuhan mereka. Kalau kalian minum alkohol, harganya berapa satu botol? Ide saya. Macam-macam 1 juta sekian, Pak. 1 juta Tidak 200. yang biasa, alkohol biasa saja. Ya 400, 500. Ya 250.000 lah. 250.000. deh. Kalau dia akhir pekan 4 minggu, artinya 4 pekan, 4 akhir pekan dia 200 kali 4, 250 kali 4 sudah berapa? 1 juta. 1 juta itu berguna untuk membangun keluargamu. 1 juta itu kalian bisa beli sembako untuk berapa hari? Bapak-bapak. Pak Ter, makan 1 bulan beras. Lalu waktu pulang rumah kamu semua mabuk tanya, Mama ada makan? Kau makan. Tidak ada. Kau perempuan tidak ada berguna sekali sama sekali. Kalau itu buat apa saya nikah dengan kau? Hei, uang kau pakai untuk rokok, untuk minum, sekarang kau marah saya lagi. Kalian di rokok itu ada pengumuman toh? Merokok dapat merusakkan apa? Dapat merusak Itu ada di paru-paru. teman-teman yang rokok tuh. Merokok dapat merusak apa? Paru-paru, jantung. Dapat merusak kesehatan. Alkohol dapat merusak apa? Tapi jangan pakai alasan. Tapi Yesus kan dia ubah air jadi anggur 600 liter. Ya, ini kamu rusak Yesus kamu nih. Maksudnya begitu. Paulus sangat jelas. Semua diperbolehkan. Semua halal bagiku. Tapi tidak semua berguna bagiku. Dan tidak semua berguna untuk membangunku. Kalian sudah besar. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, kebutuhan istrimu, rumah tanggamu, prioritasmu di mana. Oh ya, Leo bilang ada yang mabuk pakai dasar biblis itu. Rusak. Oke teman-teman, bisa dipaham on the line. Clear Romo, clear. Memang perjuangannya masih berlanjut terus. Berjuang Kasih arahannya. Kita nih, macam Paus Fransiskus bilang begini, gereja adalah rumah sakit untuk orang berdosa, bukan museum untuk orang kudus. Saya lebih memilih berada di rumah sakit, di mana saya masih sakit dan disembuhkan, termasuk dari dosa-dosa saya, daripada di sebelah yang mengatakan mereka sudah diselamatkan. Di akhirat juga mereka selamat, tidak mau berjuang. Saya masih berjuang seperti Paulus, menaruh pengharapan, berjuang dan berusaha untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, penyelamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan Paulus bilang, kerjakanlah keselamatan. Oke. Pemabuk tidak minum, tidak bisa, jangan banyak kita kalian masih berjuang, masih terbuka jalan untuk perubahan diri, berjuanglah. Anak yang hilang pulang kembali ke rumah setelah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, dan saya tidak layak disebut anak Bapa. Bapa peluk kita. Terima kasih sudah pulang ke rumah. Ini rindu rumahmu, rindu pulangku. Yesus panggul domba kembali ke rumah. Oke. Masih ada yang lain kah? Ada Juje, ada Sylvester, ada Sinta. Oke. Selamat malam Romo. Yo, saya siang, saya pagi. Oke, silakan. Udah pagi ya, Pastor? Yo. Nah, saya di sini kalau sebelum jam 12 semuanya pagi. Setelah jam 12 siang baru sore begitu. Maaf Romo, saya posisinya di Jakarta ya. Malam. Ya, maksudnya beda 12 jam. Kalian mau tengah malam, saya mau tengah hari begitu. Ada Sylvester, ada pertanyaan atau Juje? Ada Pastor. Oke, enggak ada. Mengenai apa itu Pastor? Mengenai syahadat iman kita itu. Mengenai apa ya?
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Yang mati. Nah, apa maksudnya itu, Pastor? Apakah Yesus mengadili kita waktu hidup atau gimana? Atau sudah mati? Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Oke. Ini penting sekali, hebat. Yang pertama mengadili orang mati. Ketika kita berpulang, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya apa di situ? Selama masih hidup, yang dilakukannya selama masih hidup. Baik Silvester, ataupun engkau mengerti berarti yang baik yang mati maupun yang hidup. Yang pertama yang mati dulu, oke? Ini bisa mengerti, Silvester? Ya, Pastor. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah dan setiap orang akan diadili, dihakimi menurut apa yang dilakukannya, baik ataupun buruk, selama dia masih hidup. Ini penting sekali, karena itu ketika bilang dia akan datang mengadili orang hidup dan mati, karena tugasnya mulia di Yohanes 5:22, tugasnya Yesus. Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani Yohanes 5:22. Yohanes Injil. Bapak. Iya, Yohanes 5, Pater. Tadi kau bilang kolam, itu gimana? Salah, Pater, 2 itu. Ternyata 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Berarti siapa yang mentugas menghakimi, Sylvester? Yesus. Anak. Oke. Tugasnya menghakimi. Kita masih bongkar dulu Yesus menghakimi dalam pengertian ini ya. Matius 16:27 kalau tidak salah. Matius 16:27. Matius 16 ayat 27. 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Termasuk mereka yang yang tidak mempunyai kitab suci, tidak mempunyai Taurat, akan dihakimi oleh Yesus menurut apa yang ada dalam hati nurani. Hebat sekali, maksudnya Tuhan mau semua orang selamat, tapi tidak bisa semua orang, tidak mungkin luput dari penghakimannya. Walaupun mereka tidak kenal kitab suci dan hukum Taurat, mereka juga harus menghadap tahta pengadilan. Dan untuk yang tidak kenal kitab suci, tidak kenal hukum Taurat, mereka akan dihakimi menurut apa? Hebat ya, Tuhan Allah itu yang sangat murah hati, sangat terbuka untuk semua dalam pengertian ini. Roma 2, ini yang Pendeta Budi Asel langsung turun waktu itu. Dia bilang tidak, itu hanya yang tidak punya kitab suci, yang tidak percaya kepada Kristus sudah tahu neraka semua, mati semua dan kesana semua. Buset. Berarti dia harus menghapuskan Roma 2 ayat 12-16 dong di situ. Tolong baca. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Tahan dulu, semua orang yang tidak mempunyai hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Tapi belum selesai ayatnya, lanjut. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Lanjut. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada,
tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu 16. akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia Oleh oleh Kristus Yesus. segala yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yang sekarang engkau bilang menghakimi orang hidup dan mati, itu sangat biblis ya. Ada di kitab suci. Yang kita sudah bongkar tadi, yang sudah mati. Oke. Dan ketika dia datang nanti bersama dengan para malaikat, sekarang dia datang, bukan datang sendiri. 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika. Coba 2 Tesalonika 3:13, Yesus datang akhir zaman dengan siapa? Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu. Bukan, berarti 1 Tesalonika 3:13 ya. Tadi yang kau baca 3:3 atau 3:13? 3:13. Berarti 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 3:13 ya, Pater? Yesus datang dengan siapa nanti? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Mau kalian yang masih hidup ini, oke? Silver bisa mengerti. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita yang masih hidup ini. Pada saat apa? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Orang kudus ini yang sudah meninggal atau belum? Sudah. Sudah. Tetapi nasihat supaya kamu kudus di hadapan Allah yang akan datang bersama dengan semua orang kudusnya. Dan orang kudus akan menghakimi bumi. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Hati-hati. Para rasul menghakimi juga para malaikat. Dan semua orang kudus akan menghakimi, mengadili bumi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Sekarang dia omong siapa tentang rasul-rasul ayat 3-nya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sylvester, bagaimana dengan Protestan yang tidak ada orang kudus? Tidak ada persekutuan dengan orang kudus, sedang orang kudus menghakimi bumi. Oke, yang kau maksudkan itu di kredo kita yang datang menghakimi orang hidup dan orang mati itu ada dalam kitab suci. Kisah 10 ayat 42. Sylvester, sudah tongkat besar sih. 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena Dia adalah Tuhan yang dimuliakan oleh yang ada di surga, yang di bumi dan di bawah bumi. Filipi 2. Coba ayat 6. Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke. Filipi 2 ayat 6 nanti sampai 11, oke. 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil roti seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Konsentrasi yang hidup dan mati. Supaya Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang diterjemahkan Indonesia ke langit, yang ada di surga, yang kedua, yang ada di surga dan di atas bumi. Kita yang masih hidup, tahan di bawah. pelan di situ. 3 itu hal penting. Ya, supaya di hadapan Yesus, nama Yesus, nama artinya orang, pribadi, nama itu melekat kepada orang dalam tradisi Yahudi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, artinya yang hadapan kita adalah Tuhan. Oke, bertekuk lutut. Semua yang ada di mana? Yang pertama. Yang ada di surga. Yang kedua yang ada di mana? Yang ada di atas bumi. Dan yang ketiga yang ada di mana? Yang ada di bawah bumi. Artinya orang yang sudah mati. Maka dia datang menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Sylvester bisa mengerti dengan begitu banyak ayat atau tambah bingung? Apakah itu pada akhir zaman, Pastor, atau mulai sekarang? Atau mulai kita hidup di dunia ini sudah jadi atau gimana? Kita kan masih hidup, bagaimana dihakimi? Ya nanti untuk yang hidup, yang waktu dia datang yang masih hidup, dihakimi yang masih hidup. Oh gitu ya, Pastor. Yang sudah mati sudah dihakimi tadi. Ketika kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan setiap orang dihakimi menurut perbuatan selama yang dibuatnya, selama dia masih hidup. Waktu dia datang itu, mereka yang masih hidup ya dihakimi juga langsung toh. Waktu dia datang nanti. Tapi bersama dengan orang kudus. Orang kudus. Saat tidak ada orang kudus, bagaimana menghakimi tadi? Jadi Katolik itu supaya ada orang kudus toh. Christian Juri, Katolik tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Oke, haleluya. Katolik bilang begitu juga. Itu sangat Katolik. Katolik, kami tidak bilang Katolik menyelamatkan. Katolik, mana Katolik menyelamatkan? Engkau jangan keliru. Tetapi karena engkau ingat, baca kembali 1 Korintus 6 ayat 2. Karena tidak ada orang kudus di dalam Protestan, bagaimana orang kudus ini menghakimi bumi? Baca kembali untuk si Christian Jupri. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kenapa harus berada dalam gerejanya? Karena dia yang menyelamatkan gerejanya. Efesus 3 ayat 10. Coba Efesus 3 ayat 10. Efesus 5 ayat ke-10. 5 ayat ke tadi 23. Coba Efesus ayat 13-nya. 5:13. Tetapi segala sesuatu itu bukan. Baca itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat sekarang 21. Siapa yang menyelamatkan gerejanya? Dan rendahkanlah dirimu. Efesus 5. Iya, Pater. Efesus ayat 21. Iya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Bukan itu. 13-nya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. 17-nya. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Engkau baca Efesus? Efesus 5 ini, Pater, ayat 3. Efesus 5 ayat 17. Dia yang menyelamatkan gerejanya. 18 istri terhadap suami supaya suami dia. Oke, ayat 23. Tadi saya bilang 13 ya, 23. Ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Kenapa di gerejanya? Karena ini dia yang menyelamatkan. Karena suami adalah kepala istri
sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalian tidak mau ada di dalam gereja yang dia selamatkan karena tubuhnya? Kalian tidak mau berada di gereja yang dia kuduskan, ayat 25 Hai sampai suami, 27. hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya Lanjut. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Dia yang menguduskan tubuhnya, dia yang menguduskan gerejanya, dia juga yang memeliharanya, ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Dia yang memelihara, dia yang merawatnya. Misteri ini sangat besar, ayat 32. Kalian susah untuk mengertinya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimana kalau Yesus tidak punya tubuh? Kalau Yesus tidak punya gereja, bagaimana dia mengasihi? Tubuhnya adalah apa? Efesus 1, Efesus 1, 22-23. Tubuh itu apa? Apakah tubuh itu adalah kepenuhan dari Kristus atau tidak? Baca baik-baik. Maaf Pak ya. Efesus 1 ayat 21 sampai 23. 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus punya gereja? On Sylvester? Ya, Pastor. Kalau Kristus tidak punya gereja, Paulus tidak akan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 8. Dia merasa diri paling hina karena dia menganiaya apa? Dan yang paling akhir dari semuanya ini, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Allah punya gereja pada saat itu? Ada, Pastor. Dia bangun gerejanya, Sylvester, di atas Petrus? Pastor. Berarti semua yang menganiaya gerejanya Kristus harus siap-siap buta seperti Paulus supaya dipermandikan oleh Ananias. Haleluya. Siap-siap sudah kamu jatuh dari kuda. Tidak ada yang lebih parah dari seorang buta yang tidak mau melihat dan seorang tuli yang tidak mau mendengar. Ingat itu. Yesus ada selalu berada di depan pintu rumahmu, mengetok. Kalau engkau buka dan mendengarkan suaraku dan membuka pintunya, aku akan berjamu dengan engkau. Panggilan kekatolikan. Kalau kalian dengar dan buka pintu, Yesus akan masuk dan berjamu dengan engkau. Tidak ada satu pun. Baca Yohanes 3 ayat 20. Tidak ada satu yang paling indah bisa berjamu, makan bersama dengan dia. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah, minumlah, berjamu dengan dia.
Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Wahyu, saya salah. Wahyu Aduh, saya 3. sudah apa berarti ini? Wahyu 3 ayat 20. Aduh, parah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bagaimana makannya? Inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, berjamu, makan, baca kembali itu, makan dengan dia. Apa yang makan? Apa yang dimakan dari dia dengan dia? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya ketika dia makan saya, aku ada di dalam dia, dan dia ada di dalam Ada di dalam aku. aku. Yohanes 6 ayat 57. Dari 56 bacanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ya, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. dan hidup oleh aku, ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. 55. Sebab dagingku adalah simbol. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Sebentar, simbol kan? Saya dengar salah tidak? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau begitu yang lebih skriptura siapa kalau begitu, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ini? Oke, Silves, Tuhan selalu ada di depan pintu rumahmu mengetuk. Oke. Engkau dengarkan suaranya, buka pintumu, dan dia akan berjamu dan makan bersama dengan engkau, dan dia bersama dengan aku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada bersama dengan dia, dan dia ada di dalam aku, dan hidup oleh aku. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darah dan darahku dan anggur itu adalah benar, dan darahku adalah benar-benar minuman. Oke, terima kasih semua frater, terima kasih. Jangan lupa DM frater kalau butuh materi, oke? Supaya saling saling mendukung, berpartisipasi. Diminum, bukan dicelup-celup. Ya, nanti rekan-rekan tadi yang minta, nanti DM aja langsung setelah ini ya. Biar nanti saya langsung listkan siapa-siapa yang butuh. Nanti saya langsung tulis. Nah, kemungkinan 2 hari ke depan ini sudah final. Jadi tinggal saya kirim ke beberapa rekan yang sudah DM saya ya, gitu. Nanti ada 2, satunya versi free, satunya yang premium. Jadi yang free itu separuh buku. Kalau yang premium berarti yang full buku ya, begitu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang dibawa banyak ya, seperti Warkop, seperti Bali Flores, Ceper Jeb, Leo Gultom, Pace. Aduh, minta maaf Pace, nanti besok atau bagaimana hari lain ya. Pace, jangan marah, saya harus makan siang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sejahtera, tetap belajarlah karena Tuhan mau semua kita selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih,